Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dan juga para pemirsa. Dan selamat datang ke dalam acara Behind the Chart bersama dengan PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau yang mungkin kita lebih kenal dengan kode saham INET. Bersama dengan saya Raymond Chow sebagai host Anda pada hari ini, kami akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Muhammad Arif selaku Presiden Direktur daripada INET sendiri dan juga Ketua Umum daripada APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Nah, juga turut bergabung bersama-sama dengan kami adalah Pak Rangga selaku Direktur Operasional YB Sekuritas yang akan segera menjadi Direktur Utama dari YB Sekuritas. Dan juga turut bergabung bersama-sama adalah Pak Tongam Lumban Tobing, dahulu menjabat sebagai Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Dan juga kami juga menyapa bagi para branch manager dari YB Sekuritas, ada dari Semarang, ada dari Padang, dari Solo, dari Surabaya, TradeVisor, Intiland, Sudirman, dan juga cabang San Antonio. Selamat datang semuanya. Dan kami juga mau mengundang partisipasi daripada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan live di kantor YB Sekuritas Jakarta ini untuk dapat mempersiapkan pertanyaan yang bisa ditanyakan di sesi Q&A pada akhir acara nantinya. Karena kami akan memberikan sebuah gift yang menarik bagi para penanya, untuk dua penanya. Nah, gift yang menarik seperti apa sih? Boleh nggak kita tunjukin? Kita matiin lampunya sebentar. Oke, kita matiin lampunya. Oh, itu nggak bisa dimatiin ya? Bisa matiin? Kurang gelap. Oke. Nah, inilah gift yang menarik. Oke. Bisa dinyalakan kembali. Nah, bagi dua pertanyaan yang terpilih, yang akan dipilih oleh Pak Rangga dan juga Pak Arif nantinya, akan menerima kaos spesial eksklusif dari YB Sekuritas. Untuk mengingatkan pada kita semua juga bahwa bersama dengan YB, kita yakin bertumbuh bersama. Oke, baik. Nah, tentunya sebelum kita mulai, kita juga ingin memberikan disclaimer kepada para pemirsa semuanya bahwa tujuan daripada acara pada hari ini bukan untuk memberikan perintah atau ajakan untuk membeli atau menjual saham dari sebuah emiten tertentu. Kami ada di sini untuk memberikan edukasi dan juga insight kepada para investor semuanya. Karena keputusan untuk berinvestasi atau tidak, semuanya itu akan kami kembalikan kepada para investor masing-masing. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai perbincangan ini. Selamat pagi, Pak Arif. Pagi, selamat datang. Terima kasih sekali untuk kesempatannya untuk bisa memberikan insight kepada kami semua di tempat ini. Sama-sama. Oke, baik. Nah, Pak Arif, INET sendiri itu sebenarnya sudah dikenal luas. Tapi bagi para investor yang mungkin belum terlalu mengenal siapa itu INET, bisa nggak dikenalkan secara singkat siapa itu INET dan apa sih yang menjadi turning point bagi INET sehingga akhirnya memutuskan untuk IPO pada tahun 2023 ya? 2023. Oke, jadi INET ini sebenarnya PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. Ya. Kita udah berdiri dari tahun 2016. Jadi kalau sekarang udah hampir 9 tahun lah ya, kurang lebih 9 tahun. Dari awal kita fokus di industri telekomunikasi yang memang fokusnya di B2B bisnis. Jadi B2B bisnis ini telekomunikasi macamnya banyak ya. Mungkin kita mengenal dari industri internet ya, simpelnya internet. Tapi internet juga macam-macam banyak. Ada yang B2B, ada yang retail yang kayak seperti internet broadband ke rumah-rumah, ada juga yang main di segmen korporasi. Nah, kebetulan INET sendiri dari awal segmentasinya B2B. Jadi memang kita mostly hampir 90% customer base kita itu sebenarnya other ISP. Karena kita fokusnya itu di backbone dan juga di kabel internasional. Nah, recently berkembangnya bertahun-tahun. Jadi kita setelah itu kita berpikir, jadi sebelum kita IPO, kita selama ini fokus menjual kabel di dalam negeri, backbone. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih awam, ini kayak penting banget ya. Karena saya lihat portofolio saham di dunia internet ini belum banyak. Jadi banyak yang kadang-kadang bertanya-tanya juga ke saya, bisnis internet tuh kayak gimana sebenarnya? Karena kan kita rata-rata pakai sebagai user hanya di rumah aja, wifi ya udah gitu aja. Tapi di belakangnya ini sebenarnya kan panjang. Mungkin saya jelasin sedikit kali ya perjalanan. Jadi sebenarnya bisnis internet ini yang kita pakai di gadget kita, di rumah kita, di kantor itu sebenarnya perjalanan panjang dari sebuah data, sebenarnya gitu ya.
Internet ini adalah sebenarnya pertukaran data di internasional, kurang lebih seperti itu. Jadi setiap kita mengakses sebuah website, misalnya kita mengakses Facebook lah ya, anggap gitu. Itu dari handphone kita lari ke BTS, lari ke fiber optik yang ada di belakangnya, ke data center, kabel internasional, langsung ke luar negeri, bisa ke US, kemana. Jadi perjalanan panjang dari sebuah data itu nyampe ke handphone kita atau ke gadget kita. Jadi walaupun cuma sepersekian detik, itu perjalanan yang panjang. Nah, jadi Inet sendiri tadi kenapa kita fokus di backbone provider. Jadi di Indonesia ini simpelnya saat ini ada sekitar 1.300 ISP. Dari yang kelas atas sampai yang mungkin masih baru ya. Baik. Dan angka ini sebenarnya masih cukup bertumbuh. Bukan masih cukup bertumbuh, masih sangat cukup bertumbuh, ya? pesat bertumbuhnya. Di Jawa sendiri itu ada mungkin data yang kita coba himpun lebih dari 850 ISP ini di Jawa aja. Wow. Di Jawa doang aja, ya. Segitu banyaknya. Makanya kita berpikir dari awal kita mau fokus di B2B karena kita melihat sebenarnya ini background kenapa kita milih di segmentasi B2B karena kita melihat pasarnya ini masih sangat growing. Nah, kalau per hari ini anggaplah, karena kita banyak fokus, walaupun Inet sendiri punya beberapa POP, anggaplah bahasa simpelnya kayak kantor perwakilan cabang lah, sampai gitu ya. Kita ada 13 POP di seluruh Indonesia. Tapi memang yang di luar Jawa ini nggak banyak. Kita banyak fokus memang di Pulau Jawa dari awal. Karena kita ada kerjasama dengan salah satu provider besar juga, memang untuk memanfaatkan backbone di rel kereta api di Jawa. Di Jawa. Jadi makanya kita lihat kita sangat fokus di Jawa. Berdasarkan tadi market yang udah kita pegang 850, anggap 800-an lah ya, anggap ISP itu ada di Jawa. Saat ini kita udah punya customer base sekitar 200-an ya. 200-an ISP di Pulau Jawa yang udah menjadi marketnya Inet lah. Udah bukan jadi market, udah menjadi customernya Inet lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih untuk di Jawa kita udah ada 25% lah yang udah kita menjadi customer base kita. Walaupun produknya beragam yang mereka belanja ke Inet ya. Jadi, nah dari situ kita lihat potensi market masih sangat besar ke depannya. Kita juga akhirnya sekitar 4 tahun lalu kita juga memutuskan juga untuk mulai merambah segmentasi internasional. Tadi yang saya bilang data ini kan nggak cuma di Indonesia tapi sampai ke luar-luar. Jadi akhirnya kita mulai memberanikan diri main segmentasi yang dari Jakarta ke Singapura. Ya, makanya kita buka POP juga di Singapura. Saat ini kita ada POP juga di Singapura karena tadi udah menjembatani market internasional kita. Kita lihat bisnisnya juga sangat baik ke depannya, tapi memang namanya industri teknologi ini syarat dengan investasi. Namanya kita kan bermain infrastruktur ya. Tadi di backbone-nya, di fiber optiknya, baik ke kabel internasional juga. Nah, jadi 2 tahun 2021-22 kita udah mulai berpikir untuk mencari source pendanaan lah. Makanya kita lari ke IPO tadi. Karena salah satu proyeksi kita tadi menyelesaikan backbone kita yang ada di Jawa, dan ke depan baru kita untuk berpikir untuk menyelesaikan kabel internasional kita. Jadi dari dana IPO yang sudah terrealisasi sampai saat ini, apa semuanya sudah terrealisasi sesuai dengan targetnya? So far 80% sudah, tapi itu memang banyak fokusnya sesuai dengan prospektus kita untuk menyelesaikan kabel-kabel kita yang ada di Jawa lah, di Jawa dan di sekitaran Jabodetabek. Jadi saat ini untuk pencapaian yang sudah diraih dari dana tersebut itu termasuk dari POP-nya, terus apa lagi tadi Pak? Fiber optik, backbone fiber optik. Baik. Nah, kalau gitu dari informasi terakhir nih Pak, Inet sendiri itu kan akan menggarap proyek kabel bawah laut, akan ikut lelang frekuensi 1,4 GHz dan juga akan membangun data center, benar ya Pak ya? Benar. Nah, ya silakan. Terus, jadi kalau data center sebenarnya udah terrealisasi. Kita udah bangun di gedung cyber saat ini. Yang phase pertama kita itu udah sekitar 50 rak, udah jadi. Kita baru open di bulan Oktober, berarti baru sekitar 6 bulan, 7 bulan saat ini ya. Itu udah hampir 70%. 70% terisi ya? Nah kita sekarang lagi bangun lagi, tetap di gedung cyber juga, tapi di lantai yang lain.
kapasitas sama 50 rak juga, yang kita mungkin proyeksi kita selesai di bulan Juni-Juli lah kurang lebih. Prediksi di bulan Juli Juli selesai lagi. tahun 2025 ini ya? Tahun ini. Ini udah jalan. Oke, Udah ya. jalan. Udah implementasi. Sekitar ya bulan Juni-Juli udah selesai ya. Jadi memang itu udah jalan kalau yang data center.